Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Kamis, hari keempat kita pembelajaran online. Semoga pembelajaran online ini tidak berlangsung lama dan virus corona hilang sebelum Ramadan. Nah, tadi pelajaran pertama sudah sama Bu Ari dengan BTG. Nah, sekarang mari kita buka kembali buku tema kita, halaman 74, tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada cara mengolah bahan dasar pakaian. Nah, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara yang sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Nah, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin-mesin yang canggih. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, di sini ada keterangan bahan dasar. Jika dengan tangan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalian sambil membuka buku paket ya, agar lebih jelas. Karena di tampilan ini kurang jelas ya. Kemudian dengan mesin seperti ini. Nah, menjadi serat-serat ya. Kemudian manusia memintal dengan tradisional seperti ini. Dengan mesin dan dengan seperti ini. Kemudian ditenun dengan tradisional seperti ini. Dan kalau dengan mesin sudah seperti ini. Ya, pembelajaran penenun tradisional seperti ini masih dilakukan sebagian besar warga di Indonesia Timur tuh masih mempertahankan tenunan khas dengan manual. Di Jawa pun juga ada. Nah, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Semula tuh kain tuh hanya dijahit dengan tangan seperti ini. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Kalian pernah lihat mesin jahit dengan kaki, penggerakan mesin jahit dengan kaki? Ya, tepat sekali. Seperti di penjahit-penjahit pada umumnya. Seperti ini, nggih. Dan yang ketiga, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, seperti ini yang di pabrik-pabrik besar, pembuat-pembuat baju besar, itu juga menggunakan mesin yang sangat modern. Dan hasilnya bisa lebih rapi dan lebih cepat. Kita lanjutkan. Nah, pembuatan pakaian yang berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan itu semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Allah karena kita memiliki pakaian. Nah, itu tadi cara mengolah bahan dasar pakaian. Pertama tadi, pakaian itu diolah dengan cara sederhana. Zaman dahulu daun itu hingga kering, dijemur hingga kering, kayu dipukul hingga tipis, kulit hewan direndam. Nah, sekarang diolah menjadi serat. Serat tanaman, serat ulat sutra itu menjadi serat. Serat kemudian dipintal menjadi benang ini, kemudian ditenun hingga menjadi sebuah lembaran kain. Kemudian kain dijahit. Zaman dahulu dengan tangan, kemudian dengan mesin jahit yang menggunakan kaki, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan mesin jahit yang elektrik. Nah, sekarang mari kita berlatih cara mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Nah, ini ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Seperti hari-hari kemarin, kalian kerjakan di buku tulis tema. Ya, tepat sekali, buku tulis tema. Nah, setelah itu, ini adalah contoh informasi di dalam teks. Tadi kalian sudah membaca ya, sudah membaca sendiri, sudah mendengarkan dari penjabaran Pak Khairul. Nah, sudah mendengar sendiri, sudah menerima penjabaran, kemudian kalian lihat di situ ada informasi di dalam teks. Nah, coba kalian catat informasi-informasi apa saja yang penting yang ada di dalam teks tadi. Kalian lihat dulu,
Kalian baca dulu, kemudian kalian kalian catat pelan-pelan. Jika ada yang tidak mengerti, silakan untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bisa melalui WhatsApp, bisa langsung melalui grup. Nah, selanjutnya kita lihat jenis pekerjaan apa saja yang ada dalam proses membuat pakaian. Kita lihat pekerjaan apa saja. Kita lihat semuanya. Nah, kita lihat di sini Pak Harul zoom ya. Pertama itu dari bunga kapas. Ini ya pertama. Kemudian yang kedua memintal kapas. Kapasnya dipintal dan akhirnya menjadi benang. Nih, maaf agak gerak naik turun. Kemudian setelah menjadi benang, kapas ditenun. Benangnya ditenun, bukan kapasnya ya, maaf ya. Benangnya ditenun oleh ibu penenun. Kemudian setelah ditenun, akhirnya menjadi kain. Kain ya, sudah menjadi kain. Nah, setelah menjadi kain, apa berikutnya? Penjahit membuat pola baju. Nah, ini membuat pola baju. Membuat pola baju di sini. Setelah pola dibuat, kemudian apa yang dilakukan? Setelah pola dibuat, ya tentu saja menjahit baju. Dilakukan oleh ibu penjahit. Sudah. Nah, setelah bajunya dijahit, akhirnya menjadi sebuah gaun yang sangat cantik. Nah, pekerjaannya banyak kan? Untuk membuat sebuah baju diperlukan banyak pekerjaan. Nah, kewajiban kita ketika kita mempunyai baju, kita wajib memeliharanya dengan cara apa? Ayo, dengan cara mencucinya setiap kita selesai memakainya. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, tadi kan sudah ada pekerjaannya. Ini ada satu contoh. Petani kapas, tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Nah, tolong kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan yang ada di gambar ini. Tuliskan di sini dan tugasnya di sini. Paham? Kalau sudah paham, sekarang kalian temukan jenis pekerjaan lain di sini 5 di sekitar kalian ya. Pekerjaannya apa, tugasnya apa. Paham? Ya, paham. Nah, ini sudah bagian akhir untuk tema ini. Jangan lupa kerjakan juga untuk buku aktivitas siswa. Ya, aktivitas siswa itu dikerjakan. Jadi halaman 35, 36, 37, 38, 39 itu bisa kalian kerjakan sebagai bahan tambahan kalian belajar. Begitu juga dengan Bu Pena. Kalian juga harus pelajari Bu Pena. Jadi tidak hanya yang diterangkan Pak Hoirul di sini saja, tetapi kalian juga harus belajar menggunakan buku yang sudah diberikan, yaitu Bu Pena 3D dan buku aktivitas siswa semester 2. Nah, begitu yang bisa Pak Harul sampaikan. Tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa setiap pagi sholat subuh terlebih dahulu, mandi, kemudian sarapan, baru kemudian mengikuti pelajaran. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi setiap hari. Dan jangan lupa berolahraga serta tidur yang cukup. Jangan begadang, jangan main game. Kurangi main game karena main game tidak bermanfaat bagi kita semua.
Demikian yang bisa Pak Arul sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.